Jadi mereka nih kebanyakan masih muda, datang ke Beijing buat ngejar mimpi mereka. 地下室可能就是不太安全，毕竟是地下嘛，就像 Nah, kalau ini sedia kosan, tapi kamarnya di bawah tanah. Udah lama ya kita nggak ngebahas tentang kelompok-kelompok marginal di dunia. Pernah sih dulu sekali kita bahas yang begini nih, yang apa ya? Tentang apa ya? Anjir, lupa gua. Oh, ini. Kowloon World City di Hong Kong. Alhamdulillah, tetap bisa marketing. Nah, di mainland China, ada juga nih masyarakat yang hidupnya mirip-mirip begini. Mereka tinggal di bunker-bunker sisa perang. Wah. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Red Tribe of Beijing. Orang-orang tikus yang tinggal di bawah tanah kota Beijing. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang orang-orang ini, gue mau ngejelasin dulu nih, kenapa bisa muncul pemukiman Red Tribe di sana. Pemukiman suku tikus di sana. Jadi, di tahun 1969, Cina sama Uni Soviet nih lagi terlibat konflik. Konflik soal perbatasan Sino-Soviet. Nah, pemimpin Cina waktu itu, Mao Zedong, dia nih was-was banget. Takut sewaktu-waktu Uni Soviet bakal nyerang Cina. Bakal ngejatuhin bom di Cina karena konflik ini. Makanya di sini Mao Zedong merintahin orang-orang buat ngegali terowongan di dalam tanah dan ngebikin bunker. Buat apa? Buat jaga-jaga. Jadi, kalau suatu hari Uni Soviet tiba-tiba nyerang mereka, warga sipil bisa langsung sembunyi ke dalam bunker ini. Planningnya oke sih ya. Kalau menurut Telegraph, waktu itu di Beijing aja, itu tuh ada sekitar 300.000 orang yang ikutan ngegali buat bikin bunker. Sampai akhirnya ada sekitar 20.000 bunker yang siap huni. Dan kalau semua bunker ini digabung, total luasnya tuh nyampe 85 km persegi. Edan. Tapi dengan planning yang sebagus ini, ternyata serangan yang mau diantisipasi tuh nggak pernah ada. Serangannya nggak pernah dateng. Jadinya ya nggak pernah dipakai ini bunkernya. Dan sebagian besar jadi nggak keurus juga. And by Mao got to work, I really mean 300,000 Beijingers, including maybe possibly a few school children, got to work digging 33 square miles worth of tunnels by hand while Mao was chilling in his imperial palace. Terus di tahun 1970-an, Cina ngalamin reformasi ekonomi. Garis besarnya, yang tadinya kepemilikan usaha didominasi sama negara, di tahun itu jadi berubah nih. Cina jadi mulai ngizinin pengusaha-pengusaha swasta buat ngebuka bisnis mereka sendiri. Dan berkat reformasi ekonomi ini, orang-orang dari berbagai daerah di Cina jadi pada datang ke Beijing buat ngadu nasib. Berharap bisa jadi pengusaha di sana terus kaya raya. Kenapa ke Beijing? Karena Beijing tuh dianggap sebagai pusat politik, ekonomi, sama budaya. Ya kayak Jakarta lah ya kalau di sini ya. Nah, di tahun 1990-an, harga sewa rumah atau kamar di Beijing tuh jadi mahal banget. Karena kan emang manusianya jadi makin banyak ya. Jadi permintaan buat tempat tinggal juga makin tinggi. Ya supply and demand lah. Kamarnya dikit, supply-nya dikit, permintaan kamarnya banyak, demand-nya banyak. Akhirnya ya naiklah harga tempat tinggal di Beijing. Nah, orang-orang yang nggak mampu bayar sewa tempat tinggal ini, mulai tuh mereka pelan-pelan pindah ke dalam bunker. Mereka pakai bunker kosong di dalam tanah buat jadi tempat tinggal mereka. Dan akhirnya ya udah, makin hari makin banyak kan pendatang yang datang ke Beijing. Datang, nggak punya uang buat sewa tempat tinggal, akhirnya ke bunker, akhirnya tinggal di bawah tanah. Gitu terus siklusnya. Sampai akhirnya orang-orang yang tinggal di bunker ini jadi makin banyak. Dan dapat julukan Red Tribe of Beijing. Suku tikus dari Beijing. Ya dikasih julukan begini soalnya orang-orang ini mirip-mirip sama tikus kan. Sama-sama tinggal di gorong-gorong. Sama-sama tinggal di bawah tanah. This place is East First Ring, so in here no one have house, but have to very rich people have house. Dan yang namanya tinggal di bawah tanah, udah pasti nggak ada cahaya matahari dong. Jendela sama ventilasi juga nggak ada. Kalaupun ada bunker yang kelihatan ada jendelanya, ya itu tuh hiasan doang. Matahari nggak mungkin masuk dari situ. Dan karena itu udara di sana tuh jadi berasa pengap dan lembab. Apalagi kalau udah masuk musim panas. Aduh,
jadi berasa gerah ya. Kalau menurut Urban Living Lab, 89% orang-orang red tribe ini tuh usianya di bawah 44 tahun. Jadi mereka ini kebanyakan masih muda, datang ke Peicing buat ngejar mimpi mereka. Ngebawa harapan kalau Peicing ini bisa bikin mereka sukses nantinya. Dan sebenarnya emang banyak sih. Orang yang tadinya tinggal di bunker, terus beneran jadi sukses. Beneran jadi kaya raya. Setelah ngerintis dari nol. Ada yang gitu, ada. Tapi ada juga yang nyoba terus, gagal terus, akhirnya sampai dia tua, dia tinggal di bunker terus. Aduh. Kasian ya. Her boyfriend and her had been in Beijing about 5 years by that point. They had lived in a basement for about 2 of those 5 years. And she's one of the success stories, I must say. She's moved upstairs. She's moved above ground. Kalau menurut Vice, karena makin banyaknya orang yang tinggal di bawah tanah, akhirnya di tahun 2003, pemerintah kota Peicing sempat nyediain tempat tinggal bersubsidi di daerah Tiantong Yuan. Nah, ini kan sebenarnya tujuannya biar orang-orang menengah ke bawah bisa punya rumah. Bisa punya tempat tinggal yang layak dengan harga sewa yang murah. Jadi bisa ngurangin jumlah orang yang tinggal di bawah tanah nih, harapannya. Tapi masalahnya, usaha nolong mereka ini malah kebentur sama peraturan pemerintah Cina sendiri. Kebentur gimana? Jadi gini, kebanyakan orang-orang red tribe ini kan pendatang ya. Anak-anak muda dari desa yang nyoba nyari peruntungan di kota. Nah, di Cina kebetulan ada peraturan yang biasa disebutnya hukou. Hukou ini kayak semacam pendaftaran keluarga yang aturannya orang-orang dari desa nggak boleh langsung pindah ke wilayah kota. Mereka harus ngurusin izin resmi dulu kalau mau pindah ke kota. Itu aturannya. Tapi faktanya, di sini kebanyakan mereka nih main pindah-pindah aja, walaupun belum punya izin. Dan ini bikin mereka nggak bisa nyewa rumah subsidi yang disediain pemerintah. Karena emang basicnya mereka nih nggak punya izin tinggalnya kan. Nggak punya dokumen-dokumen resmi buat tinggal di Peicing. Dan akhirnya ya udah, orang-orang ini tetap tinggal di bawah tanah, tetap tinggal di bunker. Terus rumah subsidi yang udah disediain tadi, ini malah dipakai sama orang-orang yang sebenarnya mampu. Orang-orang yang sebenarnya udah ngontrak rumah, tapi pada milih pindah ke rumah subsidi ini. Karena biaya sewanya jauh lebih murah. Orang-orang tuh pada pinter nyari celahnya tuh. Hebat loh. Terus yang tinggal di bunker tuh jadi ada berapa orang? Kalau menurut Annette Kim, profesor dari University of Southern California, dia bilang cukup susah nih buat nentuin berapa banyak orang yang tinggal di bawah tanah. Berapa banyak orang yang tinggal di bunker. Perkiraan dari berbagai sumber juga macam-macam nih, dan range-nya tuh cukup luas. Mulai dari 200.000 sampai 2 juta orang. Tapi kalau menurut Profesor Annette Kim, kemungkinan besar sekitar 1 jutaan orang yang tinggal di sana. Dan dia juga ngasih tahu harga sewa bunker di sana tuh antara 150 sampai 500 yuan per bulannya. Kita ambil yang paling mahalnya lah, 500 yuan, sekitar sejutaan lah ya. Nah ini masih jauh lebih murah dibandingin harga sewa kos-kosan di atas tanah. Kenapa nggak cari rumah di kota lain aja? Ya mereka nggak mau, karena dari awal tujuan mereka merantau tuh buat hidup dan kerja di Peicing. Dan kalaupun mereka nyari rumah di kota sebelah, tapi kerjanya tetap di Peicing, menurut mereka itu lebih buang-buang uang, sama buang-buang waktu juga. Ya iya sih, transportnya kan jadi lebih mahal ya buat bolak-balik. Nah, karena alasan itulah, mereka milih buat ngorbanin kesehatan dan keselamatan mereka buat maksain diri tinggal di bawah tanah kota Peicing. Walaupun resikonya gede nih. Emang resikonya apa? Resiko utamanya ya bencana alam. Misalnya nih, kalau banjir, udah pasti mereka bakal kerendam semua. Atau kalau misalnya ada kebakaran, itu juga kelar mereka. Asapnya bakal kejebak di dalam situ. Dan karena alasan asap itulah, makanya di bunker-bunker ini, orang-orangnya tuh dilarang masak. Soalnya kan kalau ada yang masak, itu asap masakannya tuh bakal kejebak di dalam situ. Bakal batuk terus bunker-bunker. Terus juga kalau misalnya ada kebakaran, mobil pemadam nih nggak akan bisa masuk. Soalnya posisi bunkernya kan ada sekitar 4 lantai di bawah tanah. Dan kalau misalnya terjadi bencana apapun, mereka nih nggak punya tangga darurat. Atau nggak punya pintu keluar darurat. Jadi emang bunker-bunker ini tuh jalur keluar masuknya cuma satu.
Sementara orang yang tinggal di dalam satu komplek bunker tuh bisa nyampe ratusan atau bahkan ribuan. Jadi kebayang nggak lu, itu jalur chaosnya bakal kayak apa kalau sampai datang bencana? 地下室可能就是不太安全，毕竟是地下嘛，就像比如说发生火灾啊什么的，撤离啊什么都不太方便，肯定不如上面，肯定不如地上。 Terus selain ancaman bencana, bunker-bunker ini juga nggak sehat karena kondisi sanitasinya jelek banget. Saluran pembuangannya jelek banget. Lu bayangin aja nih, dari 80 kamar, toilet umumnya cuma ada 1. Jadi kalau misalnya lu mau mandi atau sekedar buang air, itu lu harus gantian sama 79 penghuni kamar yang lain. Ini buat yang mandinya lama bisa digebukin nih di sini nih. Oh iya, toilet umum ini, toilet yang cuma ada 1 ini, kalau mau make juga harus bayar. Dan gara-gara faktor-faktor negatifnya ini, pemerintah Beijing sampai beberapa kali sempat melakukan pengusiran massal. Biar Beijing bisa jadi kota modern yang bersih di mata dunia. Tapi ya tetap aja, abis diusir mereka malah jadi luntang-lantung di kota. Ya mau gimana lagi, mereka nggak punya uang buat bayar sewa rumah, mereka juga nggak punya uang buat pulang kampung. Akhirnya mereka keliaran di kota dan malah jadi ngerusak pemandangan kota. Akhirnya ya udah dibalikin lagi mereka ke bunker. Repot udah kalau gini nih, repot dah. ここはトイレですね、水洗だとは思うんですけど、かなり水の音がしてもう完全に漏れてますね。 Nah, menurut Inside Over, walaupun satu komplek bunker ini tuh bisa ditempatin banyak orang, tapi sebenarnya hubungan antar penghuninya tuh nggak deket. Antar tetangga tuh kayak nggak punya interaksi yang nunjukin kalau mereka saling peduli satu sama lain. Malah mereka nih cenderung individualis, hidupnya masing-masing aja udah. Nah, tapi kalau menurut orang-orang Red Tribe-nya, sifat individualis nih adalah bagian dari pertahanan diri mereka. Mereka mikirnya kalau mereka hidup sendiri-sendiri, nggak saling peduli, ini nih bikin nantinya nggak ada yang bakal minta tolong ke mereka. Jadinya nggak repot hidup mereka. Apalagi suka ada kan tuh orang yang deket dikit minjem duit, deket dikit minjem duit. Ya mereka bakal aman dari orang-orang model begitu. Wah, bener juga ya. Apa ada yang pola pikirnya mirip-mirip kayak Red Tribe ini? Silahkan komen. Dan sebenarnya sebutan Red Tribe, sebutan suku tikus ini nih nggak cuma ditujukan ke orang-orang yang tinggal di bunker aja. Tapi juga ditujukan buat orang-orang yang tinggal di basement atau bahkan di garasi rumah orang lain. Maksudnya? Jadi gini, waktu dulu Mao Zedong nyuruh ngegali bunker, ada beberapa orang yang ngegali di rumahnya sendiri. Sampai akhirnya jadi basement di rumahnya. Nah sekarang basement-basement ini nih disewain lagi nih sama si pemilik rumah buat tempat tinggal. Jadi kalau di sini kan mungkin sedia kosan, kamarnya di atas. Nah kalau ini sedia kosan, tapi kamarnya di bawah tanah. Terus nih basement-basement ini juga ada yang setengah basement. Ada yang nggak sepenuhnya di dalam tanah. Yang kayak gini nih, yang kayak di film Parasite ya. Dan di basement yang model begini nih, cahaya matahari nih tetap bisa masuk. Dan pastinya ini bikin harga yang setengah basement ini jadi sedikit lebih mahal daripada yang full basement. Nah sampai sekarang Red Tribe ini nih masih tetap ada ya. Mereka masih selamat dari pengusiran-pengusiran pemerintah. Dan pastinya mereka berharap bisa secepatnya keluar dari bunker. Bisa secepatnya nyewa tempat tinggal yang lebih layak di atas tanah. Amin, 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 amin. そして農村戸籍の農民が都市へ移ることは禁止されている。そのため地方から出稼ぎに来た労働者は都市でまともな部屋が借りられない。ネズミ族にはそうした人々が多い。 Oke, sekian dari googling kali ini tentang Red Tribe of Beijing. Manusia tikus di Beijing yang tinggal di bawah tanah. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!